Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Ramadan, kegiatan aku di bulan Ramadan. Ini aku lagi isi kegiatan siang hari sampai sore, main-main tadi sama anak aku sambil menggambar. Terus anak aku tadi tuh minta roti coklat, cuman karena nggak ada rotinya, jadi ya udah dia tuh minta selainya tuh ditambulin kayak gini, digadoin. Ya udah aku kasih aja ya teman-teman, karena kasihan juga dia tuh pengen nyemil cuman gak ada cemilan. Jadi ya udah tadi aku kasih sendok, terus dia nyemilin selainya. Nah ini aku ke dapur ngeliat kecap udah habis, tempat kecapnya pun udah aku cuci. Jadi ini aku mau refill dulu kecapnya. Aku sengaja pakai tempat kecap yang refillannya besar kayak gini, maksudnya botolnya besar kayak gini biar bisa cukup satu bungkus kecap yang ukuran besar gitu. Jadi nggak usah ada sisa-sisa gitu di bungkusnya. Sama itu juga ada kecap ikan karena udah habis, jadi aku stok di rak bumbu. Karena hari ini rencananya aku mau beli aja untuk buka puasa, jadi ini tuh aku bener-bener luang waktunya. Ini aku santai banget, jadi aku baru beres-beres tuh sore. Anak aku lagi nemenin aku ya, cuci piring dan juga beberes dapur sambil dia tuh main masak-masakan. Mangkok-mangkok pada dikeluarin, tapi aku biarin aja biar aku bisa fokus ngeberesin dapur dan juga bagian sink ini. Nah aku tuh jujur teman-teman udah males masak, udah bingung juga sebenarnya, lebih ke bingung untuk mau masak apa. Takutnya suami aku nggak selera kalau misalnya aku pilihin masak sesuatu gitu kan. Kalau misalnya beli dia bisa milih sendiri gitu mau makan apa. Nah abis beresin dapur ini gula juga ternyata udah habis. Ini tuh aku gula mungkin 1 tahun sekali teman-teman refillnya ya. Beli gula tuh mungkin 1 tahun sekali, paling cepet juga mungkin 8 bulan gitu. Nah ini aku beli gula pun yang 500 gram. Ini aku refill di bekas wadah madu biar nggak ada sisa juga di tempat gula sebelumnya ya, biar nggak ada semut nanti di food storage gitu kalau misalnya masih ada sisa di tempat gulanya. Nah ini aku mau bikin dulu takjilnya. Kalau takjil aku bikin sendiri aja ya, karena masih ada stok susu evaporasi. Tadi dibantuin sama anak aku karena dia tuh pengen bantuin masak-masak gitu. Jadi ya udah tadi sebentar aku ladenin aja, dia pengen numpahin gula gitu, nuangin gula. Nah ini setelah Nutrigelnya ini mendidih, langsung aja aku tuangin ke es batu, terus aku kocek-kocek gitu biar setnya tuh jadinya kayak lumut kayak gini. Nah udah, ini aku masih punya 2 stok susu evaporasi, aku pakai 1. Nah ini aku buka sendiri ya pakai pisau dan juga pakai mutu ini ulekan. Biasanya kalau misalnya ada suami aku sih aku selalu minta tolong ya, karena aku tuh sebenarnya agak ngeri kalau misalnya buka sendiri kayak gini. Aku nggak punya bukaan ini sih, nggak punya bukaan kaleng bukaan kaleng yang kayak gitu ya teman-teman, yang di gitu-gitulah pokoknya. Nanti deh kalau misalnya aku lihat pas lagi kemana gitu pengen beli insyaallah. Nah ini udah jadi deh teman-teman. Untuk resepnya sih gampang banget ya, cuma ditambahin susu evaporasi sama susu kental manis deh 1 sachet, udah beres gini aja. Dan ini tuh bisa 2 hari ya cukup, walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ya kita juga nggak minum takjilnya nggak banyak-banyak sih. Nah ini aku langsung aja masukin ke kulkas tadinya, cuman anak aku kepengen, jadi ya udah ini aku wadahin dulu buat anak aku. Terus ini anak aku minta makan, dia tuh sebenarnya udah makan siang, cuman dia tuh mungkin masih lapar atau pengen nyemil karena emang gak ada cemilan. Jadi udah aku kasih nasi aja, tapi juga tadi tuh nggak banyak sih, cuman beberapa suap. Ya udahlah, yang penting dianya ngunyah gitu ya teman-teman, dan bisa diem gitu, nggak uring-uringan cari makanan. Nah lanjut, aku mau beres-beres habis ini, mau beresin dulu bagian kamar. Nah itu tadi dia berdoa ya berdoa katanya, soalnya tadi tuh ngedengar suara azan asar, karena ini tuh pas asar gitu, jadi dia tuh tadi berdoa gitu ya pas ngedengar azan asar gitu.
Nah ini aku beresin dulu kamarnya, kamar anak lah ya ini aku sebutnya, walaupun sebenarnya anak aku masih tidur di kamar aku gitu ya, masih tidur sama abah sama mamahnya, tapi ya aku sebut ya kamar anak aja karena di sini aku naruh tempat mainannya. Terus juga sekarang tuh karena di sini kasurnya tuh udah aku amparin gitu ya, jadi kita tuh sering tiduran di sini, sering main di sini. Nah ini aku kebut-kebutin juga karena kan tadi habis main di sini. Itu juga kadang anak aku kalau makan juga di kamar itu, walaupun tadinya di lantai makannya, tapi kan kadang juga dia lari ke kasur lah dan segala macem. Untuk aturan feeding rules yang anak tuh kalau misalnya makan seharusnya duduk di meja, itu aku udah nyerah ya teman-teman. Jujur dulu anak aku tuh masih bisa kayak gitu duduk di meja di baby chairnya, tapi setelah dia nggak bisa diem, udah yang benar-benar udah bisa lari-lari dan udah ngerti mainan-mainan seru gitu ya, jadinya udah nggak mau. Jadi kalau didudukin di baby chair tuh dia berdiri, dan mau naik ke meja baby chairnya itu kan jadi bahaya banget. Ini ya udahlah ya, itu aku udah nyerah banget ya sama aturan feeding rules yang anak tuh tertib gitu makan duduk di meja. Nah lanjut, setelah kamar anak beres tadi, aku lanjut ke kamar aku. Nah seperti biasa kalau aku lagi beres-beres pasti digerecokin, dijahilin nih ya, sengaja banget tuh dia tuh kayak gini tuh aku lagi beres-beres tuh digangguin, udah rapi-rapi sama dia, nanti tuh ngelewat lah ke kasur, terus dia guling-guling di kasur, jadinya berantakan lagi. Kalau di video sih kelihatannya kayak yang lancar-lancar aja ya, kayak yang cepet 10-15 menit tuh beres, atau 10 menit lah beres. Tapi kenyataannya enggak ya, buat beresin kamar tuh setengah jam. Beresin kamar doang setengah jam karena emang digerecokin ya teman-teman. Ada aja tuh dia lewat lah segala macem gitu ya, dikusutin lagi kasurnya. Jadi ya tidak semulus di dalam video ya. Nah teman-teman, udah gitu aku langsung aja nyapu, tapi nggak ngepel karena kemarin aku udah ngepel. Aku ini aja ya, mewaraskan diri aku ya, merealistiskan gitu kalau misalnya tenaga aku tuh nggak sebanyak itu, apalagi bulan puasa kayak gini. Kayaknya lebih fokus untuk hal-hal yang lain aja daripada beberes. Kalaupun bener-bener kotor, bener-bener lengket, baru deh aku ngepel gitu. Tapi aku jadwalin 2 hari sekali. Tapi kalau misalnya walaupun 2 hari sekali, pas besoknya emang lagi lengket banget, lagi kotor banget, ya udah aku ngepel. Tapi hari ini nggak begitu kotor, jadi ya udah hari ini aku nggak ngepel. Lanjut aku mandiin anak aku. Nah habis ini aku tinggal nungguin suami aku, dan biasanya kita ngabuburit sambil cari lauk makan ya buat berbuka. Oke deh teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video aku ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.